Ini fenomena di bulan Ramadan, terutama di akhir bulan Ramadan. Tapi sayangnya ini bukan i'tikaf ya Ustadz. Jadi fenomena kebutuhan orang akan uang receh istilahnya gitu. Tapi kita dihadapkan pada praktek-praktek ribawi yang tukar-menukar uang di pinggir jalan itu ya Ustadz ya. Tapi mungkin kita juga butuh solusi ya bagi orang yang sangat butuh itu. Solusinya supaya tidak atau supaya sesuai dengan syariat bagaimana itu. Baik. Ya, baik. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khair. Ya, terkait dengan pembahasan tentang penukaran uang, sebenarnya ini sudah bukan masalah modern ya Pak, ini masalah klasik ya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab, al-fiddah bil-fiddah, al-bur bil-bur, asy-syair bisyair, at-tamr bit-tamr, amilhu bimilhi." Ada 6. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, lalu tamar bitamar, kurma dengan kurma, lalu milhu bimilhi, itu garam dengan garam. Kalau 6 komoditi ini ditukar sama gitu ya, jadi kalau emas sama emas gitu ya, perak sama perak, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu sawaan bisawain, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Yaitu dia harus ukurannya, timbangannya harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, harus yadan biyadin. Sederhananya kalau terjemahan letternya, tangan ketemu tangan. Alias tunai, cash di tempat. Tidak boleh ada jeda penundaan. Nah, dalam hal ini kita tarik kepada permasalahan kontemporer, mata uang rupiah dan mata uang lain di negara yang lain, dimanapun itu berada, itu disamakan ilat-ilat itu sebab hukumnya itu dengan emas dan perak. Tadi saya sudah sebutkan pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, maka dia harus 2 syaratnya. Yaitu dia harus sama ukurannya, lalu diserah terimakan di majelis. Nah, maka dari sisi ini para ulama sepakat akhirnya bahwasanya kalau terjadi pertukaran uang, maka uang itu harus ditukarkan di tempat yang sama. Bapak misalnya punya uang 1 juta rupiah, lembaran 100 ribu, 10 lembar, ingin ditukarkan dengan recehan 10 ribu, 100 lembar gitu. Maka dari sisi ini, proses penukarannya itu harus dilakukan di majelis akad yang sama. Tidak boleh, yaudah nih pegang dulu 1 jutanya, ntar 100, yang 10 ribuannya saya ambil besok. Ini hukum asalnya. Berarti yang kedua, ukurannya harus sama Pak. Jadi nggak bisa tuh nukerin receh, misalnya 1 juta ditukar jadi 1.100.000 totalnya ya. Jadi si uang cashnya 1.100.000, lembaran 10 ribunya tetap 100 lembar, nggak bisa. Kelebihan 100 ribunya ini termasuk diantara bentuk riba bay, riba jual beli. Hukumnya haram, nggak boleh. Maka dari sisi ini ya, penukaran uang dengan meminta tambahan ini hukumnya haram. Mutlak haram, ada solusinya, butuh solusi nggak Pak? Atau selesai? Siapa tahu, nggak butuh lah, saya nggak nukerin duit juga kok gitu. Atau yang buka jasa penukaran uang gitu ya. Nah, maka dari sisi ini ada solusinya nggak? Ada Pak. Bapak dulu saya udah lama sekali ya, mungkin 10 tahun yang lalu, itu biasanya di dekat BI ya, suka ada tuh. Masih ada nggak Pak? Masih ya. Itu mereka itu menetapkan biaya dari penukaran uang itu berdasarkan hasil atau lebih tepatnya nominal penukaran. Jadi kalau Bapak nukernya 2 juta, mereka akan minta berapa Pak biasanya? Pelaku, coba. Ya biasanya 10% ya, betul gak ya? Kalau nggak salah 10% lah. Jadi kalau Bapak nukernya 2 juta, dia akan minta 200 ribu. Jadi Bapak serahkan uang 2.200.000, nanti dia siapin recehan senilai 2 juta rupiah. Ya kalau nggak salah 10% lah. Nah ini riba, betul, nggak boleh. Terus ada solusi syar'inya, ada. Solusi syar'inya terhadap jasa penukaran uang, jasanya tidak diikat pada nominal penukaran. Mirip dengan transfer bank, rekening individu. Transfer bank, Bapak mau transfer 500 ribu, mau transfer 1 juta,
charge-nya berapa? Sama, 6.500 atau 7.500 atau kalau BFast 2.500. Sama nggak Pak charge-nya? Sama. Nah, solusinya maka ini biaya murni jasa atas transfer antara bank. Ini halal, boleh. Udah kebayang nggak Pak solusinya? Nah, maka jasa penukaran uang ini agar boleh, maka jasa yang ditetapkan bukan dilihat dari nominal, tapi per transaksinya berapa. Mau Bapak transaksi penukarannya 1 juta atau 500.000, saya minta uang jasa 5.000 rupiah setiap kali nuker. Maka ini insya Allah termasuk biaya jasa ijarah yang tidak diikat dengan nominal penukaran uang, maka insya Allah bukan termasuk riba. Ada Pak solusinya Pak. Jadi diantara solusinya adalah itu. Ada solusi lain nggak? Saya sih belum kepikiran solusi lain, tapi itu salah satu solusi yang sering saya sampaikan kalau di kajian-kajian. Jadi Bapak mau nuker 10 juta, mau nuker 20 juta, 50 juta, fee-nya sama. Gitu ya, fee-nya sama. Yaitu sama-sama 5.000 rupiah. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, Kang, tapi kan ngebawa duit recehan 10 juta sama 1 juta kan beda gitu kan. Maka dari sisi ini boleh biaya jasa itu ditimbang berdasarkan beban pekerjaan. Biasanya bentuknya apa? Ini juga termasuk di antara bentuk opini DPS yang saya keluarkan di kantor, yaitu boleh dalam bentuk tiring. Jadi bertingkat gitu boleh. Misalnya penukaran di bawah 10 juta, jasanya 10.000. Di atas 10 juta sampai 50 juta misalnya 20.000. 50 juta ke atas 30.000 misalnya. Boleh. Tapi konsisten dengan tiring tersebut, dengan tingkatan-tingkatan itu. Di luar itu mekanisme yang lain dikalikan dengan nominal transaksi, maka khawatir jatuh ke dalam hukum riba. Ya, tidak boleh ada pertambahan dari pertukaran yang sejenis. Lalu yang berikutnya yang perlu diperhatikan harus ditukar di majelis akad setempat. Atau kalau misalnya di tempat kerja Bapak ada bukan jasa ya, ada tawaran penukaran uang dititipkan mungkin kemana, ke HRD atau ke finance misalnya. Maka dalam hal ini masih diperbolehkan, berarti Bapak mengamanahi orang tersebut untuk menukarkan uang atas nama Bapak. Apa seperti kalau dalam hukum legal kita tuh seperti memberikan kuasa gitu. Tapi nggak usah pakai surat juga, nggak perlu. Ya, hanya memberitahukan bahwasannya ini saya titipin uang 10 juta, tolong direcehin. Jadi sekian lembar. Maka ini boleh. Termasuk bentuk akad amanah kalau di kantor menyediakan fasilitas seperti itu. Kalau menukarkan sendiri, tadi syaratnya tadi ada 2 tadi yang harus diperhatikan ya. Nominalnya harus sama, lalu harus ditunaikan di majelis akad. Kalau di mesin ATM gimana? Bapak mungkin misalnya mau ngasih ke ke ponakan, ke anak-anak misalnya nominal 20.000, kan ada ya ATM 20.000. Di Cimareme ada nggak ATM 20.000? Di Bandung ada ATM 20.000. ATM andalan mahasiswa tuh biasanya. Nah, dalam penukaran 20.000, Bapak langsung narik saldo dari situ. Niat Bapak emang mau ngerecehin. Itu tunai di majelis akad nggak? Tunai di majelis akad. Nah, syarat lain terkait dengan syariat Islam kita, itu pelakunya harus baligh Pak, mukallaf, orang yang dibebani syariat. Mesin ATM baligh gak tuh? Udah balik belum tuh kira-kira mesin ATM tuh? Ya, maka dari sisi ini mesin ATM wasilah ya Pak, wasilah. Ya ini biar cair aja Pak suasana, Bapak udah mulai ngantuk-ngantuk ya kan. Ya mesin ATM itu wasilah Pak. Maka dari sisi ini dia tidak diperhitungkan sebagai seorang mukallaf, orang yang dibebani dengan syariat gitu ya. Tetapi ownership-nya, kepemilikannya, maka pemiliknya adalah orang-orang yang baligh gitu ya, orang-orang yang dibebani oleh syariat. Maka penukaran seperti ini juga diperbolehkan, nggak ada masalah. Ya, wallahu taala alam. Mungkin ada lagi bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu mungkin cukup. Mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi bertanya wabarakatuh. terkait Justip sekarang Justip. kan ya itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Justip yang Bapak lakukan modelnya gimana Pak? Contohnya gimana? Karena tiap orang beda-beda kan. Biasanya gimana? Misalnya sebetulnya yang melakukan kan bukan saya Pak. Oh Ustadz, iya. ya. Oh iya. Ya, Saya cuma hanya dapat barang gitu ya. Belum tentu hukumnya haram juga Pak, enggak tenang. Ya. Contoh misalnya ada teman yang pergi ke Singapura, kemudian kita
just tip membelikan barang gitu. Proses pembayarannya biasanya bayar duluan atau nunggu barangnya dibeli dulu? Ada yang 50% misalnya ya. Oh, DP dulu. DP dulu gitu ya. Nanti pas udah datang barang langsung langsung dibayar tunai, dilunaskan gitu ya. Oh ya, baik. Ya, terkait dengan just tip ini, di antara pendapat yang mengharamkan karena disebabkan adanya larangan dari Nabi SAW. Di mana Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu. Nah, para pelaku just tip ini kan bukan pemilik barang yang sebenarnya. Mereka hanya dititipkan untuk membeli barang. Lalu dari sisi ini, apakah otomatis transaksinya jadi haram? Maka enggak. Karena pada dasarnya larangan terhadap menjual barang yang belum dimiliki itu kaitannya dengan gharar, ketidakjelasan. Dan ketidakjelasannya dari sisi apa? Penjelasannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Khairil Ibad, disebabkan kenapa timbul gharar, ketidakjelasan karena dikhawatirkan barangnya itu bisa dapat bisa enggak, ada 50-50%, ada 50% kemungkinan, ada kemungkinan bisa dapat bisa enggak gitu. Maka ini dilarang. Nah, maka dari sisi ini Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan masalah just tip ini, maka kalau merujuk kepada pendapat yang mengharamkan berdasarkan hadis ini adalah pendapat yang pertama. Lalu ada pendapat yang lain nggak? Nah, bisa sebenarnya solusinya. Yang terfikirkan oleh saya, kalau misalnya memang benar metode pembayarannya harus DP dulu 50% gitu ya, harus DP dulu 50%, maka 50% yang kita bayarkan itu bukan sebagai bentuk pembayaran, Pak. Bukan sebagai bentuk jual beli, bukan. Tapi dia sebagai wa'ad. Wa'ad itu adalah komitmen berjanji untuk melakukan transaksi di kemudian hari. Jadi nih, saya sebagai bentuk keseriusan saya mau beli barang itu. Bapak biasanya nitip apa Pak ke Singapura? Louis Vuitton. Chanel buat ibu-ibu. Yang harganya sama kayak harga mobil saya tuh. Secondnya. Ya, sama kan itu harganya, ya Allah. Itu tas mahal-mahal isinya bisa apa tuh Bu? Bisa bawa rumah bawa apa tuh isinya? Ya Allah ya Rob. Kalau kita kan ransel tas laptop hasil beli laptop biasa ya Pak ya. Dipakai sampai rusak tuh. Resleting udah jebol diperbaikin ya kan, kita gitu ya Pak. Insyaallah. Ya, transaksinya nanti gitu. Kenapa demikian? Karena bagi para pelaku just tip, kalau mereka memiliki modalnya sendiri untuk membeli barangnya sendiri, maka kepemilikannya sudah berpindah Pak. Bapak beli barang, contohlah yang paling sederhana, Bapak ke pasar baru, Bapak beli sendiri barangnya, terus Bapak buka toko di depan rumah. Pertanyaan saya, barang-barang itu milik Bapak atau milik siapa? Atau masih milik toko di pasar baru? Udah punya Bapak kan? Bapak belinya 100.000, mau Bapak jual 1 juta, boleh nggak Pak? Boleh, cuman tepayunya gitu. Iya, Pak beli di pasar baru 100.000, saya belinya 1 juta. Perjuangan dari Cimareme ke pasar baru teh gitu kan. Ya misalah gitu. Nah kalau misalnya dari sisi ini, kalau Bapak yang beli atau Ibu yang beli misalnya ya, langsung misalnya ketika misalnya lagi keluar negeri atau misalnya ke daerah tertentu gitu ya, Bapak Ibu beli pakai uang Bapak, pakai uang Ibu gitu ya. Tapi pembeliannya berdasarkan pesanan yang masuk gitu. Jadi bukan nyetok barang, benar-benar nyetok barang, kayaknya ini bakalan laku, ini enggak. Tapi memang benar-benar berdasarkan pesanan yang masuk gitu. Nanti transaksi jual belinya dilakukan setelah barang itu Bapak Ibu dapatkan. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena kalau dengan begini, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengambil untung. Gitu, diperbolehkan mengambil untung. Karena udah jadi milik Bapak kan, terserah Bapak. Bapak mau jualnya berapa? Terserah Ibu mau jualnya berapa? Ibu beli 100.000, mau jual 200.000, mangga silahkan. Apalagi di dalam syariat kita tidak ada dalil khusus yang membatasi berapa besaran keuntungan, silahkan aja. Cuman nanti berkaitan dengan harga pasar, ada kaidah yang harus kita terapkan, al-adatu muhakamah. Adat, urf itu dia harus bisa menjadi dasar hukum. Ya udah disesuaikan aja dengan kebutuhannya seperti apa. Maka solusi dari saya yang paling relevan, yang paling possible, yang Bapak dan Ibu sekalian bisa mengambil keuntungan yang halal, pilih yang opsi kedua. Beli dulu barangnya berdasarkan pesanan yang masuk, lalu baru lakukan transaksi jual beli kemudian. Nggak perlu pakai DP-DP-an. Karena memang yang DP-DP-an ini biasanya jadi kerumitan tersendiri lah gitu.
Walaupun dua-duanya boleh Pak, ambil untung boleh dua-duanya. Tapi memang yang pertama ini insya Allah lepas dari khilafiyah, dari perbedaan pendapat. Termasuk yang mengharamkan menjual barang yang belum dimiliki. Karena dia menjual barang yang sudah dia miliki gitu. Jadi keluar dari khilaf ini. Ya. Karena keluar dari khilaf itu jauh lebih baik insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Bapak, mangga silakan Kang. Transaksi GoFood. Waktu zuhur. Iya siapa tahu istrinya lagi berhalangan hari bapak-bapak bercanda dikit. Gimana Pak? Ya transaksi GoFood. Transaksi GoFood tapi kita bayar di belakang, Ustaz. Jadi artinya gini, kita nggak ada saldo dulu gitu. Nggak ada saldo dulu. Nah, jadi kalau yang misalnya beli dikirim ke rumah, nanti di rumah dibayar. Jadi yang kita beli ke warung si fulan makanan, tapi yang bayarin tuh tukang Gojek, berarti kan gitu ya? Nah, baru setelah sampai kita yang bayar. Itu gimana, Ustaz? Ya. Halal atau tidak? Ya, ini saya mengetahui memang ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwasannya pembelian menggunakan fasilitas ojek online, ya misalnya GoFood dan yang lain-lainnya, ketika pembayarannya dilakukan oleh driver Gojek, gitu ya, ditalangin dulu gitu ya, maka ini terkena larangan dari Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menggabungkan salaf, utang piutang dengan jual beli. Gitu. Lalu mereka memutlakkan berdasarkan hadis ini ya para kiai tersebut, para asatiz ya, hafidzakumullah, saya hormati keilmuan beliau. Bahwasannya karena berdasarkan larangan ini maka transaksi yang dilakukan oleh ojek online lalu dilakukan adanya dana talangan terlebih dahulu oleh driver maka terkena larangan dari hadis tersebut. Maka transaksi yang dilakukan hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena ada jasa kan? Ada tambahan jasa selain ngasih talangan, lalu ada jasa. Tapi saya nggak tahu sekarang ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang jadi merchant gitu ya. Kalau nggak salah sekarang itu merchant itu seperti ada potongan langsung gitu ke aplikasi, ke aplikator ya. Wallahu alam lah. Saya belum cek lagi dengan ketentuan yang baru. Tapi kalau misalnya skemanya masih sama, ditalangin dulu dengan Gojek ini pendapat yang pertama menyatakan hukumnya haram. Karena gabungan antara akad utang piutang berupa dana talangan dari driver, lalu adanya tambahan jual beli berupa jasa pengantaran. Lalu di sisi yang lain, apakah berarti ini menjadi mutlak haram, gitu ya, menjadi mutlak haram? Maka sebetulnya perlu kita teliti lebih dalam, Pak. Di antara yang perlu kita teliti lebih dalam, bahwasannya dana talangan yang terjadi di sini ini tidak terkait langsung dengan transaksi yang dilakukan berupa jasa pengantaran. Kenapa demikian? Tadi Bapak kan saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh terkait masalah penukaran uang, tadi pertanyaan dari Ustadz terkait dengan penukaran uang. Pertanyaan saya, transaksi yang dilakukan oleh driver, oleh kita juga sebagai pembeli gitu ya, nominal pembayaran atau biaya jasa pengantaran itu berdasarkan nominal transaksi kita atau jarak? Jarak, berarti murni jasa dihitung berdasarkan jarak, bukan berdasarkan dana talangan. Benar nggak? Nah, sedangkan kaidahnya adalah kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menambahkan manfaat, yang adanya tambahan berupa manfaat ataupun nominal, maka dia jatuh ke dalam riba. Nominalnya ini dia penambahannya dari mana? Dari nominal utang. Dikaitkan dengan utang. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau misalnya nominalnya semakin besar, jumlah biaya jasa yang Bapak harus bayarkan semakin besar ataukah tidak? Tidak. Dihitung berdasarkan apa? Jarak. Maka dari sisi ini tidak ada keterkaitan langsung antara transaksi dengan jasa dari si driver tersebut. Maka dari sisi ini insya Allah tidak masuk ke dalam hukum jatuh ke dalam akad utang piutang, penggabungan antara akad utang piutang dengan jual beli. Karena masing-masing berdiri sendiri Pak. Dana talangannya Bapak transaksinya 100.000 ya 100.000 bayarnya. Jasanya dihitung berdasarkan jarak. Misalnya Bapak transaksinya cuma 30.000 misalnya. Tapi Bapak beli makanannya misalnya di mana? Cihapit misalnya.
Atau beli makanannya misalnya di mana? Di Kopo misalnya. Ya bisa jadi ongkosnya lebih mahal daripada biaya talangannya. Karena dihitung berdasarkan jarak. Tidak ada kaitannya dengan dana talangan yang dilakukan oleh driver. Wallahu ta'ala alam, semoga menjawab. Jadi kalau saya pribadi, saya condong kepada pendapat yang kedua, bahwasannya itu bukan penggabungan yang menyebabkan jatuh ke dalam hukum pengharaman. Wallahu ta'ala alam. Mangga, silahkan ada lagi? Cukup? Oh, mangga, silahkan. Maaf. Walaupun pembayarannya ditangguhkan. Maksudnya bayarnya nanti di rumah gitu. Iya, bayarnya kan di rumah kan. Iya, memang pembahasan kan tadi yang saya bahas tadi pembayarannya di rumah gitu. Soalnya kan ada yang motong saldo kita langsung, ya. Ada juga yang di rumah. Kalau misalnya kita punya e-walletnya langsung terpotong. Kalau misalnya kita nggak punya e-walletnya ya bayarnya pas di rumah cash gitu kan, COD lah gitu ya. Ya boleh. Wallahu a'lam. Kecuali sistemnya nanti berubah ya, berdasarkan nominal transaksi gitu. Ah ini baru bahaya ya. Tapi sepengetahuan saya dihitung berdasarkan jarak. Ada lagi Bapak? Gimana DKM aja, saya ngikut aja. Kan libur kan hari Sabtu, nggak kerja Pak saya hari Sabtu. Aman. Kalau hari Senin baru saya deg-degan, ini harus ke kantor nih. Ini hari Sabtu aman, insya Allah. Enggak, silakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu mencari uang yang mudah adalah menjual atau reseller ya, atau menjualkan punya orang lain. Misalkan nih Ustaz, teman saya ini produksi barang, kemudian menjualnya juga gitu ya. Misalkan menjualnya 50.000. Kemudian saya menawarkan juga barang itu, mengiklankan lah istilahnya. Dengan harga di atas dia, tentunya kan karena saya mengiklankan. Kemudian ada yang pesan ke saya gitu ya. Nah, tapi saya belum membeli barang tersebut. Nah, ketika sudah ada yang pesan, saya beli, kemudian disampaikan ke yang belinya, mereka baru membayar ke saya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Atau apakah itu termasuk dropship atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya. Bapak nanya kerjaan saya ya Pak? Ya, perusahaan saya di reseller platform sebenarnya ya, tapi saya nggak akan sebut, nggak boleh ngiklan di masjid. Ya, di kami itu termasuk di antara reseller platform yang membuat skema dropship syariah. Gitu, punya skema dropship syariah. Isu yang paling banyak, bukan isu ya, perdebatan yang terjadi di antara kalangan para asatiz, ahli ilmu tentang pengharaman masalah dropship, ya, atau sistem reseller ini, di mana reseller menjual barang yang bukan dia miliki, itu kembali kepada hadis yang tadi saya sudah sebutkan. Yaitu Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu. Gitu ya. Jadi ini adalah menjadi hadis landasan kenapa dropship itu banyak yang mengharamkan. Nah, tapi dari sisi ini tadi saya sudah sampaikan sebab pengharaman adalah karena dikhawatirkan barangnya tidak ada, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, maka dari sisi ini ketika kita menjadi seorang reseller gitu ya, menjualkan barang milik orang lain gitu ya, ada nggak solusinya? Sebetulnya banyak Pak solusinya. Solusi yang pertama misalnya, seseorang itu diperbolehkan mendapatkan yang namanya komisi dari hasil penjualan tersebut. Di fikih ada tuh Kang pembahasannya, ada namanya ju'alah. Makanya kan saya kan pernah nanya, boleh nggak misalnya, walaupun bab yang berbeda ya, kalau ju'alah komisi, misalnya seseorang itu jadi broker, jadi maklar. Bapak jual rumah, jual apa? Misalnya dalam kasus tadi baju, nanti dapat komisi, boleh nggak Pak? Halal nggak Pak? Boleh. Pembahasan di fikihnya ada samsaroh namanya, jadi simsar. Walaupun nama maklar mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang, tapi penghasilannya halal Pak. Selama produknya halal ya, produknya halal mah insya Allah halal. Lalu yang berikutnya, selain jualah atau misalnya menjadi menjadi maklar gitu ya, solusi yang lainnya adalah seseorang itu berhak mendapatkan saya lupa. Yang mendapatkan yang namanya upah, ijarah, yang nanti dikenal dengan istilah fikih kontemporernya wakalah bil ujroh, yang mewakili pemilik barang, lalu nanti dia akan mendapatkan sejumlah upah. Boleh seperti ini? Boleh, gak ada masalah. Lalu bagaimana dengan mekanismenya? Ada nggak aturan syariat yang detail terkait dengan pembahasan apakah diambil dari kelebihan harga atau dari misalnya tadi 50.000 sama Akang dijual berapa? 5 juta. Misalnya dijual 100.000 gitu.
Nanti 50.000-nya sama Akang dimasukkan sebagai pendapatan, 50.000-nya disetorkan kepada pemilik barang untuk dikirimkan barang tersebut kepada pembelinya. Maka dari sisi ini gitu ya, ketika kita mendapatkan sistem pertama itu, sistem yang keduanya misalnya harga barang 50.000, sok sama kamu dijualin 50.000, nanti buat kamu komisinya 10%. Nah, banyaklah metodenya. Maka metodenya mau pakai yang pertama ataupun yang kedua, hukum asalnya boleh, Pak. Gak ada masalah. Jadi Bapak misalnya saya punya handphone, saya nitip ke Bapak, Pak, saya pengen handphone saya laku 2 juta. Lebihannya terserah Bapak. Bapak lihat harga pasarannya di online, ternyata harga pasarannya 3 juta. Apalagi kalau bekas kangrek jadi 10 juta misalnya. Nah, jual tuh 10 juta, buat saya mah tetap 2 juta, 8 jutanya Bapak keep. Jadi pendapatan Bapak halal itu, halal, boleh. Jadi disesuaikan dengan kesepakatan Bapak dengan pemilik barang, mekanisme pemotongannya, komisinya mau seperti apa. Nah, lalu yang berikutnya, yang perlu diperhatikan juga, tolong Pak, ketika Bapak atau Ibu, misalnya Ramadan tahun ini jadi reseller gitu ya, yaitu bertransaksi dengan mereka yang memiliki barang. Jadi memang ownership-nya di mereka. Jadi jangan sampai level dropship-nya itu dropship bertingkat gitu Pak. Bapak ngambil barang dari seorang dropshipper lagi. Kenapa? Karena kalau dropshipper ngambil dari dropshipper, gharornya bertambah. Ketika gharor menjadi besar, kaidahnya hukumnya jatuh ke dalam hukum yang haram. Jadi tolong dipastikan bahwasannya Bapak memang betul mengambil dari pemilik barangnya langsung. Atau melalui mekanisme yang terstruktur. Contohnya gimana misalnya? Ada sebagian sistem, seperti dulu saya juga pernah bantu kembangkan, yaitu ada yang sistemnya itu dari brand owner, pemilik barang, itu punya distributor dan agen. Nah Bapak gak punya modal tuh kalau mau jadi distributor atau agen. Yang Bapak lakukan, Bapak ambil dari agen. Nah, Bapak hanya perlu memastikan agen ini memiliki barang tersebut. Bukan seorang dropshipper lagi. Selesai udah sampai situ. Walaupun dia bukan brand owner. Walaupun dia bukan pemilik brand yang langsung di yang pertamanya. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi setidaknya dia memiliki barang. Gitu. Dia memiliki barang tersebut. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya ketersediaan barang itu senantiasa terupdate. Gitu ya, terupdate. Jadi Bapak itu dapat update tuh dari teman Bapak. Nih hari ini stok kaos warna putih 10, ukuran L sekian, M sekian, XL sekian gitu. Yang warna merah ada L sekian, M sekian, XL sekian. Jadi update terus gitu. Bapak mendapatkan akses informasi ketersediaan barang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak nggak boleh lepas tangan kalau ada masalah. Nggak boleh. Misalnya Bapak jualan gitu ya, terus ternyata pengirimannya Bapak janjiin 3 hari, ternyata datang 3 bulan gitu. Misal ya. Biasanya sih nggak kejadian kayak gitu Pak, biasanya 3 tahun. Oh, lebih parah ya. Enggak, biasanya 3 hari telat jadi 7 hari, 8 hari misalnya. Customer komplain, terus Bapak bilang, ya nggak tahu dari sananya. Nah ini nggak boleh. Nggak boleh lepas tangan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko. Bapak mau dapat untung wajib nanggung resiko. Salah satu bentuk resiko dari transaksi adalah adanya komplain, adanya keberatan, adanya ketidakpuasan. Ya, maka dari sisi ini Bapak yang menanggung resikonya. Walaupun nanti ketika misalnya barang baru dikirim sekian hari, terus Bapak misalnya komplain juga sama teman Bapak, atau ke agen tersebut, atau ke distributor tersebut gitu ya, untuk mendapatkan kejelasan ini bagaimana nih status pengiriman barang saya, gitu. Pengiriman yang ditujukan kepada customer saya, boleh Bapak tetap komplain juga. Atau misalnya yang sering terjadi, beberapa kali terjadi, barangnya ternyata cacat Pak, gak layak pakai. Misalnya beli baju gitu ya, yang bolong cuma tangan kanan doang, yang tangan kiri gak ada bolongannya gitu misalnya. Susah kan, gak bisa dipakai tuh. Nah maka dari sisi ini Bapak boleh komplain, tapi Bapak handle dulu komplain customer Bapak. Nah misalnya ternyata ada perbedaan kesepakatan. Kalau Bapak
menawarkan ke customer Bapak misalnya diperbolehkan adanya refund, pengembalian uang. Ya udah Bu, Pak, kalau gitu barangnya tolong dikirim ke alamat ini, uangnya saya kembalikan. Ternyata teman Bapak atau agen Bapak punya aturan sendiri, aturan main sendiri, bahwasannya tidak ada sistem refund. Yang ada adalah sistem penggantian barang yang sama, yang terbebas dari cacat. Berarti kan ada perbedaan mekanisme pembatalan transaksi atau pengembalian atau ganti rugi barang. Maka dari sisi ini Bapak tidak bisa memaksakan kehendak agar agen atau distributor tersebut melakukan skema yang sama dengan Bapak. Loh, emang boleh kan nggak boleh pembatalan transaksi tanpa mengembalikan uang? Bagi mereka yang sudah sepakat di awal dengan menggugurkan syarat tersebut, boleh Pak. Misalnya ada tulisan tidak terima refund, hanya retur, pengembalian barang. Misalnya Bapak beli kaos gitu ya, beli baju misalnya, ternyata ukurannya Bapak pesan S, yang datang misalnya double XL gitu. Maka nggak bagus, nggak nyaman, Bapak bilang mau ganti gitu. Nah, misalnya ketentuannya hanya bisa menerima retur. Ya udah berarti retur, bukan refund. Kalau ditanya, Kang, kalau hukum syariat awalnya aslinya bagaimana? Yang paling baik adalah dua-duanya, diperbolehkan dua-duanya. Yang kedua terkait dengan retur pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, yang pendapat yang pertama itu terkait dengan hadis Nabi SAW, adanya hak khiyar, hak pilih untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi. Wallahu ta'ala alam. Sudah jelas Kang? Ada tambahan? Coba. Mangga silakan Pak. Udah cukup. Oh, siap. Soalnya kita baru ketemu 2 bulan lagi ya, insya Allah ya. Karena kan insya Allah pekan ya masih cuti tuh Pak. Ya. Saya izin ya Pak, cuti juga Pak. Saya butuh liburan ya Pak. Ya saya cuti insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, banyak kekurangan dalam penyampaian saya dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Insya Allah berarti saya rutin subuh ya. Subuh pekan ketiga ya insya Allah ya. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan seputar fikih muamalah, transaksi-transaksi kekinian. Mungkin ada yang main Bitcoin gitu ya. Bitcoin harganya lagi naik gitu ya. Terus mau ditanya gitu ya. Bitcoin rumit loh Pak. Saya sendiri pusing sebenarnya. Tapi secara umum saya bisa memahami lah. Nah itu mau dibahas masalah itu atau misalnya bahas masalah apa sekarang. Yang lagi tren itu di milenial, saham dan yang lain-lainnya. Walaupun pembahasan kita di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer belum sampai situ. Seperti yang saya sampaikan. Bapak misalnya kan itu cuma 640 halaman. Bapak misalnya udah baca sampai ke halaman 639 misalnya. Nah, terus Bapak pengen nanya di halaman yang 500, ya silahkan Pak, nggak apa-apa, tanyain aja. Jadi Bapak highlight, Bapak tulis pertanyaannya silahkan boleh. Walaupun mungkin kita baru di halaman berapa? 3 ya Ustadz? Ya, Ustadz. Ya boleh, nggak apa-apa Pak, silahkan. Jadi ditanyakan kalau misalnya ada pertanyaan di situ misalnya, boleh ditanyakan ya, terkait dengan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Wallahu ta'ala alam, sekali lagi saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita baik jasad maupun ruh kita untuk beribadah semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun jazakumullahu khairan barakallahu fikum wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.